Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah menggunakan kode referral Air Cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas sharing seputar reksadana saham atau saham. Ini lebih maksudnya adalah apakah kita investasi reksadana saham atau kita investasi saham. Jadi investasi saham langsung secara pribadi ya sendiri ya, tidak melalui reksadana lagi. Karena ini juga merupakan pertanyaan dari teman-teman. Kok ada investasi saham, kita investasi reksadana saham? Oke, jadi setelah saya meramu semuanya, maka dari itu saya menarik dua kesimpulan, perbedaan, mungkin bisa disebut juga kelebihan ya, atau istilahnya sulit dikatakan, tapi ya inilah manfaat kita untuk reksadana saham. Saya pribadi, saya ada reksadana saham, saya juga ada bukan investasi, tapi lebih tepatnya trading saham, saya ada dua-duanya. Untuk reksadana saham saya investasi, seperti teman-teman yang tahu, saya investasinya melalui aplikasi Bibit, sedangkan untuk trading saham itu beda aplikasi lagi. Oke, jadi kita akan ngebahas perbedaannya terlebih dahulu antara investasi reksadana saham dan investasi saham. Jadi, menurut saya pribadi yang membedakannya adalah dua hal besar. Dua. Oke, yang pertama, kalau untuk investasi reksadana saham, di situ kita taunya cuman untuk investasi dana kita, ya teman-teman ya, karena sudah dikelola oleh manajer investasi, ya. Jadi apapun istilahnya ini mempermudah, simple banget ya teman-teman ketahui ya. Jadi kita cukup investasi, beli produk reksadananya, kita cukup pantau kinerjanya, ya seperti itu aja. Sesederhana itu, segampang itu investasi reksadana saham. Nah, untuk reksadana, maaf ya, maksudnya kalau langsung investasi saham secara sendiri, kita tentunya akan menggunakan analisis sendiri ya. Karena kalau di reksadana saham itu ada timnya manajer investasi yang membantu kita mengelola dana kita, menempatkan dana-dana kita ke saham-saham yang menurut mereka potensinya akan naik ya dan bagus untuk diinvestasikan. Sedangkan jika kita investasi saham sendiri, percayalah tidak semudah kita membeli investasi reksadana saham. Kita tentu harus mengetahui perusahaannya seperti apa ya, kemudian kinerja perusahaan itu seperti apa, mungkin laporan keuangannya seperti apa, dan jika dirangkumkan ada yang disebut dengan analisa fundamental, yaitu analisa seputar ke perusahaan itu ya, termasuk itu laporan keuangannya, kemudian itu adalah kinerjanya, habis itu modalnya dimanfaatkan untuk apa, bisnisnya bagaimana, kelanjutannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, apakah ada masalah di perusahaannya, kemudian return of investment, wah itu sampai belepotan menurut saya ngomongnya. Intinya, jika investasi saham, ya kita harus mempelajari perusahaan-perusahaan tersebut sebelum kita melakukan investasi. Nggak bisa gitu dong, kalau misalnya kita lihat, wah saham ini namanya bagus ya, saya mau investasi saja, kayaknya kedepannya bakal naik. Nggak bisa semudah itu, nggak segampang itu ya. Makanya banyak berita-berita orang yang stres atau apa investasi saham karena investasinya rugi ya. Jadi teman-teman, di poin yang pertama ini kita harus menekankan terlebih dahulu, jika di reksadana saham itu dikelola oleh manajer investasi, sedangkan investasi saham sendiri itu semua tergantung diri kita masing-masing. Ya memang walaupun biasanya kita bisa membaca berita, walaupun ada analisis dari para broker-broker ya kepada kita, tapi tetap saja kita harus mempelajarinya lebih dalam. Kita nggak bisa saja, oh kata si A beli saham ini nih bagus, kita beli saja. Seperti itu teman-teman ya. Ini jadi di poin pertama harus dicatat, reksadana saham itu lebih mudah, lebih gampang ya. Jadi kalau saya pribadi, saya mengkategorikannya itu adalah investasi level kedua ya. Pertama kan itu kan kita tabungan atau apa ya. Kemudian kita naik level tuh di reksadana ya. Karena reksadana ini masih mudah ya, simple. Kita cukup melihat, wow reksadana ini returnnya wow banget ya.
tahunnya udah dipercaya oleh masyarakat, dan dari awal sampai sekarang, dari awal berdirinya sampai sekarang, returnnya juga cukup memuaskan. Ya, saya beli saja produk reksadana ini, tinggal klik beli, beres. Dan kita lihat, kita pantau kinerjanya. Cukup di situ saja. Sedangkan investasi saham, kembali lagi, wah ini saham apa nih ya? Kok bisa naik tinggi banget ya? Kenapa ya ini ya? Alasannya kenapa dia bisa naik setinggi ini ya? Apakah laporan keuangannya untung? Atau dia ada ekspansi apa yang bisa? Atau mungkinkah dia dari misalnya jualan baju, makanan, dia sekarang banting setir jadi jualan emas, tadi punya tambang emas atau apa? Ya itu semua kompleks banget ya untuk investasi saham. Jadi nggak bisa kita dengan mudahnya langsung kita membeli saham yang kita inginkan, atau karena namanya bagus, atau karena disuruh orang kita langsung membeli saham tersebut. Oke teman-teman, itu poin pertamanya. Dan di poin kedua, seperti biasa, saya akan membantu istilahnya sharingnya, menjelaskannya tentu saja dengan aplikasi Bibit. Oke, jadi seperti biasa saya memunculkan layar aplikasi Bibit saya di sini. Oke. Dan sebelum itu saya lihat, wah saya lagi plus. Ingat ya, ini plus 3%, mungkin di video-video sebelumnya itu plus 4%. Kenapa? Karena setelah mereview reksadana campuran Jarvis, saya juga langsung melakukan order pembelian. Ya, jadi saya nggak review, saya juga beli. Kan saya banyak yang tanya, loh kok Yung, lu udah nge-review kayaknya bagus tapi nggak beli. Ya sabar, saya lagi nggak ada duitnya, nggak ada dananya. Dan kebetulan kali ini ada rezeki nomplok, jadi bisa beli reksadana Jarvis ini. Minimum pembelian udah bisa gue beli. Ya ini tinggal diproses nih, lagi tunggu ya. Tunggu masuk ke portofolio gue. Oke. Jadi sampai mana kita? Oh iya, kita lanjut. Jadi di poin yang kedua, antara reksadana saham dan investasi saham yang kita masuk sendiri, kita investornya sendiri. Saya berikan contoh di reksadana saham Sukor ya. Oke, Sukor. Sukor ini minimum pembeliannya 100.000 teman-teman ya. Biaya pembelian, biaya penjualan semuanya gratis-gratis. Oke. Di sini saya ingin memberitahukan, ketika kita membeli produk Sukor, reksadana saham Sukor ini, maka secara tidak langsung kita juga memiliki saham ASII, TLKM, Telkom, BBTN, Pegas, dan BBNI. Ya teman-teman ya, hanya dengan 100.000 secara tidak langsung kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, kelima saham ini. Oke, kalau untuk investasi saham pribadi sendiri, saya lagi-lagi dibantu oleh aplikasi RTI Bisnis. Di sini saya sudah membuat sebuah watchlist namanya Sukor, yaitu watchlist di sini adalah saham-saham top holdingsnya Sukor. ASII sendiri hari ini posisinya di harga 5.550. Sebagai catatan, pembelian satu saham itu minimal 1 lot atau 100 lembar ya. Jangan ditanya kepanjangannya lot apa, saya juga nggak tahu. Ya itu satuan dalam pembelian saham ya intinya. Seperti misalnya mau beli buah, saya mau beli buah apel 1 kilo gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya mau beli saham minimalnya 1 lot ya di pasar reguler. Nanti untuk kompleksnya masih sangat panjang, jadi kita yang dasar-dasarnya saja ya. Jadi minimal pembelian itu 1 lot atau 100 lembar. Sehingga untuk membeli 1 lot ASII saja, teman-teman harus menghitung nih, 5.550 dikalikan 1 lot. Itu berarti sekitaran 5.050, berarti 500-an ribu untuk 1 lotnya. 1 lotnya 500-an ribu. Untuk BBNI sendiri harganya 6.000 sekarang posisinya. Berarti untuk 1 lotnya itu adalah 600.000 ya. Kalau BBTN ini dan Pegas, Telkom semuanya sama. Jadi teman-teman bisa tahu sendiri, ketika kita investasi saham sendiri dengan modal 100.000, kita nggak bakalan bisa membeli kelima saham ini. Ya teman-teman. Sedangkan ketika kita membeli reksadana Sukor dengan modal 100.000 saja, kita secara tidak langsung memiliki kelima saham ini. Ya teman-teman ya. Karena seperti dilihat di seperti ini ya, di ini apa watchlist atau di top holdingsnya si Sukor ini kan, di antara 5 saham ini ada saham BBNI yang tidak naik maupun tidak turun 0% ya. Tapi karena kita secara tidak langsung mempunyai ke 1, 2, 3, 4, 5 saham ini, dan kebetulan plus semua di sini, maka portofolio kita juga plus seperti itu. Benar nggak plus? Oh ya, mohon maaf, ini baru jam 7, belum update ya. Belum update portofolionya di Sukor, jadi saya juga nggak tahu satu harinya ya masih minus karena belum update ya. Ini masih tanggal 5 Maret 2021. Ini posisi saya rekam ini udah tanggal 8 Maret 2021. Belum update, baru jam 7 ya. Seperti biasa jam 8 ya. Jadi posisinya sekarang penutupannya plus. Nah, balik lagi jika kita investasi sendiri kan,
100.000 kan kita nggak bisa apa-apa, bener kan? Minimal aja kalau kita mau beli yang paling murah deh, Pegas deh, yang 1410, berarti satu lotnya 140.000, 141.000 ya, 141.000 ditambah fee ya, fee di setiap sekuritas berbeda-beda, anggap saja 142.000. Jadi minimal beli satu lot Pegas saja itu butuh 142.000 ya, di harganya sekarang. Dapat ya. Dan itu hanya satu saham saja ya. Kalau sahamnya ini naik terus ya udah syukur ya, bersyukur. Tapi kalau sahamnya turun bagaimana? Ya seperti itu kan teman-teman kan. Berbeda dengan reksadana saham yang langsung dapat 5 perusahaan tersebut. Jadi kalau ada yang naik diharapkan yang turun dia bisa ditutupi oleh yang naik. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi jika ditanya kenapa tidak langsung saja kita trading atau investasi saham ya, sampai ada yang komen bilang lu ngapain naik mobil disupirin orang, mending lu nyupir sendiri ya, biar lu tahu jalannya kemana, biar lu enak. Nggak segampang itu teman-teman ya. Jadi ceritanya seperti itu ya. Di poin pertama kita udah nangkep bahwa investasi reksadana itu dan saham bedanya seperti apa ya, kita udah tahu ya. Dan di poin kedua juga itu seperti apa. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap bisa menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa kita tidak investasi saham sendiri, kita harus melalui reksadana. Harapannya di video ini, walaupun kita hanya dasar-dasarnya saja, mampu memberikan sedikit penerangan kepada teman-teman. Jadi kedepannya bisa memilih sendiri, saya mau reksadana saham atau saya mau investasi saham sendiri. Oke teman-teman, sebelum video ini berakhir, seperti biasa saya tidak lupa untuk menggunakan kode referral R cashback supaya saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Terima kasih teman-teman yang telah mensupport saya sehingga video saya masih bisa sampai saat ini. Kedepannya saya harap saya masih dapat sharing video-video berikutnya. Oke, nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, Jajang. Dadah.